Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak BKM yang hari ini tak kutanda yang mana orangnya, tapi takut aku kena marah pulang dari sini, pokoknya aku sebut Bapak BKM. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Ketua BKM, dan yang saya hormati juga segala pengurus Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam. Dan yang saya sayangi, saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah. Muqaddimah itu tak akan sempurna kalau tidak ada pelapasan syukur kepada Allah. Ibadah kalau tidak menambah kualitas iman pada Allah, belum dikatakan ibadah berhasil. Kalau solat hanya sekedar solat, belum dikatakan ibadah solat itu berhasil. Bagaimana dulu Ali ketika pahanya tertancap anak panah, ia katakan, cabutlah anak panah ini ketika aku sedang beribadah kepada Allah. Artinya menandakan ketika dia ibadah dekat dengan Allah, bertambah keimanannya, tak terasa lagi rasa sakit itu karena dekat dengan Allah. Makanya bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah, ada enggak adanya beras di rumah kita, bangun pagi, alhamdulillah. Tengok muka laki senyum, alhamdulillah. Masih ada laki kita di samping kita. Ada orang di zaman susah begini, lakinya pun tak jumpanya. Kenapa enggak pulang-pulang? Pulang takut kena repet bini. Kalau tak pulang, lebih baik. Makanya bersyukur kita senantiasa. Syukur yang paling besar hari ini bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah, doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Ustaz doa kita telah diijabah? Ketika kita memasuki bulan Rajab, adakah kita berdoa? Ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab, berkahi usia kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Walaupun hari ini hadirnya wabah corona, namun ku tengok ibu-ibu tetap semangat walaupun pakai masker. Tapi jangan pula yang pakai masker malas jawab salam. Pernah ada di daerah Jonggol aku ngisi pengajian, semua pakai masker. Kutanya bapak pengurus masjid, kenapa pakai masker? Iya Ustadz, mengantisipasi. Begitu aku salam, sikit kali jawab salam. Dalam hatiku, memang puasanya kita ini, tapi bukan puasa jawab salam. Orang kadang memang salah memahami puasa. Puasa di dalam kitab fikih, yakni dimaknai bahwa al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan apa-apa yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itulah di dalam kitab fikih. Di berbagai kitab-kitab fikih disebutkan itulah definisi tentang puasa. Jadi kalau kita tahan bukan menahan bercakap, menahan menjawab salam, tidak. Tapi walaupun begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun keadaan hari ini, syukur sajalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sesudah sholat itu ada zikirnya. Mati kita besok bukan perihal dunia yang kita bahas. Apa yang kita bahas Ustaz? Sesudah kita sholat, zikir kita inilah yang kita lantunkan. Subhanallah, subhanallah. Wa ini dah terbaring. Menyebut subhanallah, kata orang sampingnya.
Ayah menyebut subhanallah. Kalau waktu dulu rajin subhanallah, insyaallah mudah itu nanti ketika akhir hayatnya. Tapi kalau subhanallah pun payah waktu. Makanya ketika seseorang itu membiasakan kebaikan yang keluar dari lisannya, ketika mati pun nanti kebaikan pula akan keluar. Kenapa begitu Ustaz? Nanti cerita ke sana. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduk kumpul kita mengaji seperti ini membawa manfaat dan faedah. Kalau datang dari rumah hanya sekedar sholat dan mendengarkan kaji, pulang dari sini nggak dapat apa-apa, rugi. Bagaimana kita duduk mengaji seperti ini, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah rasa kepedulian kita terhadap sesama saudara kita. Inilah yang namanya pengajian berhasil. Tapi kadang tidak. Aku dalam ceramahku kadang menyampaikan kisah Wak Peah sama Wak Loyah. Itu yang diingat mak selalu. Ini Ustadz Wak Loyah, Wak Peah katanya. Ini bahaya aku pikir. Makanya apa yang baik ini dapat kita amalkan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan materi pada subuh ini, alangkah bahagianya rasa saya kalau pagi ini kita kirim Al-Fatihah untuk baginda Rasul. Tak ada nanti yang kita harapkan kecuali syafaat. Ada yang katakan, untuk apa kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah? Untuk apa bersalawat kepada Rasulullah? Jangan dengarkan cakap orang tu. Nanti lama-lama kita dengarkan cakap, untuk apa sholat, kata orang tu pula. Aku pernah juga kedengaran ke kupingku begitu, tapi tak aku petontu. Lantak kau lah di situ, kupikir. Begitu menurut kau buat, begini menurutku, kataku. Mari Bapak-bapak, satu lagi saya minta sama kita jamaah subuh di mana Bapak Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita dalam keadaan sedih. Di mana sedihnya Ustadz? Tadi malam sekitar jam 12 kurang saya dapat informasi ulama kita di Kota Medan yang sangat populer, luar biasa keilmuan beliau, telah meninggal dunia. Inilah kitabnya hari ini saya bawa. Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid LCMA telah meninggal dunia. Semua dikejutkan. Tadi malam saya sampai ke rumah sekitar 1:30. Banyak jamaah yang datang. Tuan guru ahli kitab Taurat semua datang. Tadi malam saya telepon ke MUI, bagaimana anak asrama. Alhamdulillah mereka langsung ambil gegas baca Yasin. Hampir hari ini banyak didikan beliau membacakan surat Yasin. Walaupun beliau tak pernah sampai kemari, kita bacakanlah sepaling Fatihah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang pernah beliau ajarkan. Makanya bukunya saya bawa hari ini, supaya mengalir ilmu beliau sama kita semua. Apa yang saya sampaikan dari tulisan beliau merujuk dari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab berbasik bahasa Arab yang ke Arab gundul, membacanya pun payah. Harus pakai ilmu nahu dan sorob, luar biasa keilmuan beliau. Beliau mengajar di bagian hadis. Tapi hari ini almarhum Ustadz Hafiz Yazid sudah meninggal dunia. Terkenal kemasyhuran beliau. Almarhum Ustadz Oka Mas'ud sudah meninggal dunia. Hari ini kita dengarkan bersama, Profesor Ramli juga sudah meninggal dunia. Yang kami anggap itu sebagai buya, orang tua. Saya sempat belajar sama beliau, alhamdulillah, luar biasa. Beliau keras mendidik, tapi sayang. Makanya bunda-bundaku, mari kita hadiahkan sepaling Fatihah kepada baginda Nabi dan juga kepada orang tua kita, kepada tuan guru kita almarhum Al-Ustadz Profesor Ramli Abdul Wahid LCMA. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, kami kirim sepaling Fatihah untuk almarhum tuan guru kami, orang tua kami. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rahman. Jadikan kematian ia husnul khatimah.
Ya Allah, jadikan ia orang yang paling baik di muka bumi ini ya Rahman. Dengan bacaan Al-Fatihah kami ya Rabb, jangan Engkau hisab di alam kubur ya Rahman. Mudahkan pertanyaannya, mudahkan ya Allah segala urusannya ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadhihi niyyah Buya Profesor Ramli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita pada pagi hari ini didengar oleh Allah. Berdoa. Di dalam kitab Tuhfatul Murid dikatakan bahwa ada 4 penyebab doa seorang hamba. Ada yang diijabah oleh Allah ketika itu ia meminta, namun ada yang Allah tangguhkan. Ketika seseorang meminta, ya Rabb, udah lama kali pengen beli sepeda motor, datang pula corona, laki pun tak kerja, bagaimana lah dapat supaya sepeda motor ya Allah. Bermimpi juga ibu tu. Namun berdoa senantiasa. Ketika dia berdoa, doanya tidak pernah sia-sia. Tak ada doa yang kita pinta yang sia-sia. Bahkan doa yang tak baik pun untuk anak kita. Mudah-mudahan jadi setan lah kau, katakan awak. Jadi setan lah itu. Tak sekarang, nanti. Makanya semarah-marahnya orang tua, jangan sampai terucap dari lisannya yang buruk. Ucapkan yang baik. Sama emosi-emosinya kita sama anak. Mudah-mudahan jadi presiden lah kau. Lembutkan sikit gigi awak. Kenapa begitu Ustaz? Yang terucap itu jadi doa. Nah, kenapa tidak diijabah oleh Allah? Apabila diijabah oleh Allah, membuat seorang hamba tersebut bukan dekat dengan Allah. Ini salah satu penyebab doa tidak diijabah. Dikasih Allah kita kereta. Selama ini naik sepeda Siregar kita rajin ke masjid. Tiba naik kereta, maghrib, isya, kemana waktu tak ada lagi masjid? Iya, kereta baru, lalapkin sekarang, raun aja waktu. Akhirnya tidak membuat kita dekat dengan Allah. Ini salah satu penyebabnya. Ada doa itu langsung diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan manusia. Allah memberikan manusia itu doanya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita ingin kaya, ingin mewah, punya laki ganteng, hidungnya enggak pesek, agak mancung, gaya India, bahasanya agak manis, lembut, santun. Itu keinginan kita. Tapi yang datang ustaz hitam, pesek, jelek pula, bahasanya selema pea, semua kesalahan, emosi pula. Ketika Allah berikan itu sama kita, berarti itu yang terbaik untuk kita. Jangan sesali. Makanya hari ini walaupun lockdown seperti ini, walaupun dengan adanya wabah virus corona, jangan salahkan virus corona. Tidak, virus corona enggak salah. Yang salah itu manusia yang ada di muka bumi Allah. Terjadi kerusakan di bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Makanya jangan kita jadikan corona ini sebagai kambing hitam. Banyak orang enggak sholat tarawih gara-gara corona. Kenapa uang enggak sholat tarawih? Nanti kalau aku sholat tarawih ke masjid, ada orang kena virus, ku bawa ke rumah. Ditanya bininya, kenapa bang tak ke masjid sholat tarawih? Nanti dek, kalau aku sholat tarawih ke masjid, ku bawa virus ke rumah, mati kau, mati. Mau kau kenikah lagi katanya. Iya pula kata bininya. Iyalah bang, kalau gitu di rumah aja kita sholat tarawih. Dikambing hitamkannya sholat tarawih. Enggak pernah dia datang ke masjid jadi imam. Tiba-tiba imam dadakan. Tak pernah pula selama menikah dia menjadi imam sholat. Disuruh sama bininya imam. Bang, kalau begitu sholat tarawih berjamaah lah kita. Jadi kata lakinya, begitu baca Al-Fatihah, Malik bin Adham katanya. Kenapa? Salah dan lupa dia baca Al-Fatihah karena tidak terbiasa. Ilmu agama Islam ini kalau tidak biasa kita alih akan lupa. Makanya digali terus pelajaran ilmu agama ini. Makanya yang ingin saya sampaikan hari ini, Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak mengundang senyum, tapi yang saya sampaikan mengenai fikih hari ini. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di dalam buku Profesor Ramli, kena masuk YouTube pula biar kutunjukkan juga bukunya. Ini bukunya. Ustadz, baru kali ini Ustadz ku tengok membawa buku bahasa Indonesia. Banyak ustadz-ustadz yang masuk ini bawa kitab Turaj.
bawa kitab kuning, bawa kitab gundul, biarlah aku bawa buku bahasa Indonesia, tapi referensinya merujuk dari kitab-kitab Arab, kitab-kitab klasik, kitab-kitab para ulama. Makanya aku bawa yang seperti ini. Kalau ibu pun mau, bagus buku ini. Tapi kuniatkan, kutinggalkanlah buku ini, semoga buku ini bermanfaat, dibacalah di sini. Inilah sebagai yang kenang-kenangan saya di masjid ini. Kenapa? Sedih saya tadi malam. Memang tak pala basah mataku. Memang sekitar setengah jam aku tidur ini. Karena habis dari sini nanti kami mau ke sana lagi. Mau baca Yasin lagi. Sedih kita, Bu. Ulama itu dah meninggal, ya Allah. Di mana lagi keberkahan ini rasanya? Kalau orang alim diangkat Allah, maka semua akan Allah pantaskan di muka bumi ini. Yang kemarin baru duduk belajar agama akan maju ke depan untuk tausiah. Lihat ke depan. Makanya salah satu ciri-ciri akhir zaman nanti, banyak para pendai, banyak para pendakwah, tapi mereka tidak memiliki dasar ilmu agama yang kokoh. Kokohnya di mana, Ustadz? Almarhum Profesor Ramli pernah menyarankan, jangan engkau bahas dulu bab tentang puasa, kalau memang bab toharoh belum engkau tuntaskan. Sebab dalam ilmu fikih ada 4 bab yang harus kita selesaikan. Bab ibadah. Ibadah dibuka bukan langsung tentang sholat, tapi bagaimana cara bersuci, berwudu. Berwudu kita mencemplung-cemplung aja begitu, main apa serobot, yang penting basah Ustadz. Ada lagi yang ambilnya air begini, basah. Aman, memang aman. Tapi bagaimana dapat ibadah itu merubah diri kita? Apabila ada seseorang rajin ibadah tapi masih pelit, rajin ibadah tapi masih nyuri, rajin ibadah tapi masih korupsi, berarti ada yang salah tentang ibadahnya. Selesai. Kalau hari ini hidup kita semakin sulit karena ekonomi, berarti ada yang salah ibadah kita dengan Allah. Di mana, Ustadz? Bermula dari toharoh kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini, semuakah yang puasa ini mendapatkan predikat takwa? Tidak. Yang dikatakan ibadah itu berhasil ketika ia ibadah kepada Allah, bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya, bertambah jiwa tasawufnya. Menunduk saja, bukan macam sawan pula, tidak. Kalau dia merasa tidak bermanfaat, tidak akan diucapkannya. Kita ini tidak, asal keluar apapun jadi keluar. Mau kambing, mau kucing, mau apa, asal jadi keluar. Tidak. Makanya ibadah bulan suci Ramadan ini jangan sampai disia-siakan, Bunda. Jangan sampai disia-siakan, Pak. Dulu bagaimana kita lihat orang berpuasa biasa-biasa saja. Sekarang ada wabah corona. Allah berikan peringatan pada kita. Wahai hambaku, bisa jadi tahun depan engkau tak lagi jumpai bulan suci Ramadan. Kenapa? Lihat sekarang banyak yang meninggal. Sebelum adanya wabah virus corona banyak yang mati. Tapi hari ini digoncangkan karena satu dunia. Kalau kita sadari, mau melahirkan pun orang ada yang mati. Kita salahkan, hati-hati kakak, hati-hati bapak. Kenapa? Jangan sempat bini bapak melahirkan, hamil. Pakai KB orang tuh. Takut, kenapa? Musim istri yang hamil meninggal. Tidak itu jadi penyebabnya. Ketika sesuatu musibah Allah turunkan ke muka bumi, ke kampung kita, ke desa kita, muhasabahlah. Bisa jadi di kampung ini terlalu banyak maksiat. Bisa jadi di negara ini terlalu banyak maksiat. Sehingga membuat Allah memberikan peringatan pada kita. Hei hambaku, dengan adanya wabah corona, bagaimana kalian ke masjid? Orang banyak sekarang meninggalkan masjid gara-gara virus corona. Boleh Ustadz, ulama membolehkan. Sesuai dengan keadaan. Jangan pula di Jakarta lockdown masjid libur, di sini pun kita libur. Kenapa? Kata Bapak BKM, aku nengok Istiqlal. Itu masjid yang besar libur, kunlah masjid ini. Aduh mak, kacau lah kita kalau begini. Makanya Bapak Ibu, terus kita mengaji supaya menggali kebodohan kita, terus kita pandai dan memperbaiki ibadah. Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Nah, selalu terjadi. Salah satu hal yang dapat membatalkan pahala puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Mama pernah bertanya, cocok leni kutanya leni Ustadz nih. Semalam aku masak gulai, terasaku, tetelanku pula. Cemana lagaknya hukumnya itu? Mama kalau masak, menggulai, masak apapun itu, merasa boleh Ustadz? Boleh. Diumpamakan dalam kitab fikih ini, kalau merasa itu ibarat menyentuh kulit, tak tembus ke dalam. Tapi kalau sempat
agak asin. Kurang pas ini. Ditambah lagi, diambilnya sendok, ditungapnya, batal puasanya. Makanya jangan coba-coba, Bu. Kalau Ustadz merasa sikit, dah, jangan lagi, dibuangkanlah pula. Atau biasanya sikit aja itu merasa, tak sampai ditelan itu dibuang. Ini kenapa? Ini Ustadz kesempatan, bolehnya merasa, boleh, tapi jangan berlebihan. Ini pula 1 sendok merasa, itu dah tak betul. Pakai apa? Pakai sendok apa itu yang besar itu masukkannya? Jangan. Kenapa? Kenapa pernah mama tanya sama saya, Ustadz, aku kan masak di dapur, masak cemana Ustadz? Boleh masak, nggak ada masalah. Merasa itu cemana? Boleh sekedar merasa, tapi jangan melewati kerongkongan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sering terjadi. Minta izin aku sama bapak, minta izin aku sama ibu. Heranlah aku, tahun-tahun yang lalu ya. Asal begitu mau dekat Ramadan, di situ orang bersibuk mau nikah. Entah apa benar yang dikejarnya. Jangan nikahkan anak kita kalau masih kuatnya, kalau masih sanggupnya lagi dia. Jangan nikahkan sebelum Ramadan. Bahaya. Mereka tidak memahami ilmu agama. Sebab apa? Orang yang baru nikah itu namanya baru nikah. Bawa macam lopat sama daun. Mau nempel aja kerjaannya. Begitu mereka menikah, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka bayar kifarat, bayar denda. Sekarang, ilanta orang tuh siang gak ada yang tahu deh, kita hajar. Padahal dendanya apa Ustadz? Apabila seseorang bersenggama berhubungan intim dengan istrinya di siang hari di bulan suci Ramadan, yang pertama kata Nabi, dia wajib membayar denda puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Ustadz, ya Rasulullah, aku tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak sanggup, apa lagi caranya? Mengkasih makan anak yatim 60 orang jumlahnya. Sanggup itu. Kalau sanggup pojokanlah. Tapi dosanya sanggup terima juga. Makanya Islam itu punya adab. Punya adab dalam Islam itu. Jangan kalau bisanya pula, tapi kalau tak tahan lagi nikahkanlah daripada jadi dosa dan maksiat. Nah, Ustadz, ya. Bagaimanalah kira-kira hukumnya? Ada saja memang pertanyaan itu, dan ini sudah dimasukkan beliau dalam kitabnya ini, Fikih Ramadan. Ustadz, kita kan sahur, kadang nggak ada dongkrak. Dalam hatiku dongkrak mobil, rupanya dongkrak cucuk gigi. Kan nggak ada dongkrak, kita sholat, besok pagi terbangun, ada terasa Ustadz, tadi malam kita makan ikan mayung, agak sedap sedikit, tinggal agak terasa oper ke kiri, oper ke kanan, oper ke kiri, bertambah air liur Ustadz, putelan, bagaimana? Batal puasanya. Kenapa? Ada unsur kesengajaan. Kalau kita rasa, aduh, agak asin kurasa ini kurasa ikan apa tadi malam. Iya, agak enak ini memang. Sayang. Jangan. Ustadz, udah di dalam mulut. Apakah tak boleh ditelan Ustadz? Jangan. Itu sebab akan membatalkan pahala puasa. Tapi, kalau tanpa disengaja dan tanpa disadari, tak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa. Macam kita pulang dari kerjaan, begitu pulang kerjaan, haus. Nggak teringat puasa. Habis 1 tong. Begitu 1 tong habis, alhamdulillah. 1 tong. Tapi jangan pula, nggak ada yang nengok. Bismillah. Alhamdulillah. Baru ceritanya ke lakinya, bang tadi aku dapat rezeki apa? Tadi aku minum 1 tong, baru ingat aku puasa. Ini batal ini. Jangan macam-macam begini. Allah lihat ibadah kita. Semua ibadah kita dilihat Allah. Apalagi di masa-masa seperti ini, Bunda. Mohon maaf sama Allah, mohon maaf sama bunda sekalian. Kita diajarkan baginda Rasul di dalam kitab Mukhtarul Hadis, ada 7 macam golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya orang yang bersedekah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, jangan sampai tangan kirinya tahu. Itulah ajaran dalam Islam. Supaya apa? Ikhlas sedekah kita. Sekarang, tunggu ya Pak. Bapak ini kan tangan kanan sedekah. Ini pegang Bapak beras 5 kilo ini. Tunggu tangan kiri. Selfie. Alhamdulillah. Tangan kiri selfie.
Alhamdulillah hari ini dapat berimpak dan bersedekah kepada Ibu Maryam beras 5 kilo. Mudah-mudahan Allah membalas berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Share ke Facebook. Oke, paten kata orang. Inilah penyakit kita. Senang kali kita datang tetangga. Kakak semalam kasih impak iya. Iya, ada rezekiku alhamdulillah. Kakak itu ku kasih. Habis amal ibadahnya. Tak berbuah pahala. Jadi Ustadz salah? Tidak. Siapa yang bilang salah? Niat diperbaiki. Kalau niat kita ketika kita memposting bersedekah, berimpak seperti itu, mengeluarkan zakat, memotivasi untuk orang lain, bagus. Misal, ada pembangunan masjid. Begitu pembangunan masjid, Ustadz pun datang. Ditengok Ustadz ada yang memberikan 10 juta. Datang seorang jamaah, Ustadz, apa Pak? Ustadz tengok yang di situ daftar nama-nama yang berimpak. Nampak, tapi heranlah saya satu Pak. Kenapa? Ada hamba Allah namanya, tapi berimpak 10 juta. Bilangkannya, Ustadz, jangan Ustadz bilang sama yang lain ya. Kenapa? Hamba Allah itu aku. Jadi kenapa Bapak buat hamba Allah kalau Bapak takut? Kalau Bapak tak ingin diketahui orang, tapi Bapak bilang sama saya, biar penasaran orang itu Ustadz. Siapa itu hamba Allah? Inilah niat kita. Jangan sampai ibadah bulan suci Ramadan ini sia-sia bunda. Apalagi yang sering terjadi, nah, korek kuping. Ini dibahas semuanya. Ada 14 hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Dilihat. Mengkorek kuping ini, kalau begini tidak apa-apa. Kata beliau, selagi masih terlihat rongganya enggak apa-apa. Tapi kalau udah kita ambil itu korek kuping yang membuat nikmat, masuk terus ke dalam. Ada kadang begitu, yang hobi korek-korek kuping. Sampai nikmat kali dia kadang mau tertidur dia dibuatnya itu. Itu membatalkan puasa. Jangan sampai bunda, banyak orang puasa tapi tak tahu bagaimana etika membatalkan puasa. Puasa mereka betul, tapi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Salah satu di antaranya menghibah. Ini penyakit kita memang. Kenapa? Asal ada tetangga baru naik kereta baru, ini pelarian berarti ini. Ini pelarian ini. Kenapa? Nggak jual sabu, mungkin ini jual sabu katanya. Nggak boleh kita berprasangka buruk pada orang lain. Makanya Al-Ustadz Hasbi Al-Mawardi memberikan gambaran manusia itu dalam dakwahnya, dalam tausiahnya. Ada manusia itu seperti lampu. Ada 3 prinsip lampu itu. Yang pertama Ustadz apa? Seperti lampu senter. Kalau kena libut lampu senter, dipicit anaknya ke sana cahayanya. Ada manusia seperti itu, ada. Kesalahan orang tiap hari diumbarnya. Kakak itulah, uwak itulah, nenek itulah, bapak itulah, incek itulah. Semua salah. Ada saja. Asal berjumpa sama orang, Kak apa? Tahu kakak yang semalam itu kenapa? Beli pecel aku di situ, asin pecalnya asin. Gak usah kakak beli situ ya. Ada aja. Ini salah satu membatalkan pahala puasa. Makanya yang diperhatikan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, apalagi berkumur-kumur. Kita atau ini istinsyak kita masukkan air ke dalam hidung, itu kan sebelum berwudu kan biasa. Kalau kita melakukannya tanpa kesengajaan, tersirup sikit tanpa kesengajaan, itu enggak apa-apa. Tapi ini kesempatan Ustadz lumayan masuk ke air hidung sikit, masuk ke terus ke dalam kan lumayan. Jangan. Kalau sudah seperti itu, maka akan dapat membatalkan puasa. Kalau ada unsur kesengajaan memasukkan sesuatu, maka dapat membatalkan pahala puasa. Tapi kalau tak sengaja Ustadz, sama seperti ketika lalat masuk ke dalam mulut kita. Ustadz, ketika lalat masuk ke dalam mulut, cemana? Kalau dikorek sehingga kita muntah, karena orang yang sengaja muntah, maka dapat membatalkan puasa. Jangan lagi dipaksa itu Bu. Kalau udah masuk pun dia, cemana lagi dibuat? Gak usah tidurlah kau di dalam, mudah-mudahan ikut kau nanti besok pagi keluar. Mudah-mudahan gitulah. Jangan dikorek sampai kita muntah, karena itu dapat membatalkan puasa. Kenapa Ustaz sampaikan begini? Karena kadang terjadi kehidupan kita, terjadi realita yang seperti itu, lupa kita atau tak tahu kita bagaimana solusinya. Banyak masalah puasa ini, mohon maafnya, bagaimana Ustadz hukumnya ketika kami, mohon maaf, bersenggama di malam hari dengan suami saya. Lantas kami tertidur, tidak sahur, habis itu terbangun habis subuh. Bagaimana puasa kami Ustadz? Puasa ibu sah apabila ketika sebelum ibu tertidur atau habis isya, habis tarawih kemarin ibu pasang niat. Ustadz kami belum mandi wajib.
mandi wajib tidak menjadikan pengaruh terhadap puasa yang dilakukan. Jadi Ustadz, sah puasa kami? Sah. Ada kadang begitu kan, entah di daerah Sipiongot sana, begitu orang itu malamnya ibadah umroh, itu sama dengan pahala ibadah umroh. Orang yang seperti itu, makanya rajin-rajinlah, makanya aku alhamdulillah cepat aku nikah. Iya bunda, aku memang agak muda. Sikit ku sampaikan riwayat hidupku, aku menikah cepat. Pagi aku wisuda, malam aku langsung ijab kabul. Tak lama-lama. Kenapa begitu Ustadz? Karena dah nggak tahan aku lagi. Nengok cewek pun ya Allah. Bukan cewek itu, luar biasa makhluk Allah itu yang pertama memang. Tapi habis itu ya Allah, luar biasa makhluk Allah itu. Tapi lama-lama, karena ketika itu saya mengaji di majelis taklim Al-Ittihad, ku mintalah di situ, ya Allah aku mau nikah. Makanya di majelis taklim itu bunda rajinlah meminta, tapi minta yang elok. Jangan pula ya Allah lakiku banyak hartanya cepat dan dia mati. Jangan. Ada pula bapak, ya Allah istriku merepet, udah lama masa lockdown merepet aja, matikanlah dia ya Allah. Ada janda ku tengok di sana. Jangan. Minta yang elok. Begitu ku minta bunda, terkejut kawan-kawan. Kau kok cepat nikah pakai apa? Karena pagi aku wisuda, baru wisuda, malam sudah ijab kabul. Ku datangi mertuaku. Calon mertuaku ku datangi. Sebelum hari haku ku datangi. Ku bilang sama calon mertuaku, Pak, saya datang kemari mau ibadah, saya tak mau jinah. Itulah yang kusampaikan. Apa kata mertuaku? Kalau begini datanglah panggil keluargamu. Enggak pernah sekalipun mertuaku menanya berapa maharku. Masuk YouTube ini. Bagi orang tua yang punya anak, jangan pernah bebankan anak calon menantumu apabila orang soleh, engkau bebankan faktor gara-gara mahar. Jangan. Mertuaku enggak pernah menanya berapa mahar kau nak, di mana kau kerja, berapa penghasilan kau per bulan, di mana rumah kau. Enggak pernah mertuaku bertanya begitu. Sampai aku menikah dan punya anak satu, aku yang bertanya sama mertuaku. Apa pertanyaan Ustadz? Ayah, kenapa dulu aku datang, ayah tak pernah bertanya di mana pekerjaanku, berapa penghasilanku, dan aku sudah punya rumah atau belum? Apa kata orang tua mertua saya yang sekarang? Tugas orang tua itu pertama membesarkan anaknya, lantas mendidiknya. Setelah dewasa, ketika ada orang yang baik mau menikahinya, kasihkan. Berdoa. Jangan dihambat anak yang mau menikah. Luar biasa. Makanya sayang kali aku sama mertuaku. Ayahku dan almarhum ayahku tak ada, tinggal ayah mertuaku. Makanya ya Allah, senang kali hati rasanya ketika orang tua itu punya paham agama. Hari ini lihat, sanggup kau nikah 50 juta. Kawan pun bingung, apa yang cepat menghasilkan uang? Kalau enggak begal, jual sabu. Jual sabu dia. Memang senang lah ibu tuh. Tiba-tiba tengoknya calon mantunya bawa terios. Bentar-bentar nginting buah asal datang. Senang. Tapi enggak tahu begitu menikah anaknya tidak bahagia dalam zahir dan batinnya. Di mana lakimu? Belum pulang-pulang mak. Adanya duitmu? Banyak mak, 1 lemari. Di mana lakimu? Belum pulang-pulang udah seminggu mak. Apanya kerja lakimu? Bandar sabu. Ambillah kekayaan tuh. Makanya pala kali aku kalau ada ayah orang tua cerita uang kalau sama menantunya. Jangan. Sebab apa Ustadz? Ini saya sampaikan muhasabah buat kita semua. Jangan sampai ibadah bulan suci Ramadan ini kita jalani, salat kita jalani, puasa kita jalani, namun tidak sedikit pun menambah keimanan kita kepada Allah. Mengaji kita begini, pulang nanti dilihat dari keberhasilannya. Kalau pulang nanti dari sini berhasil ketika dia rajin sedekah, rajin berbagi, berarti mengajinya hari ini berhasil. Kenapa Ustadz? Salah satu diidentik oleh orang yang mengaji berhasil itu, timbul rasa kepedulian dan rasa berbaginya. Aku mau sedekahlah, itu keluarin zakat ya, aku keluarkan zakatku sekarang, ini sedekahku untuk Bapak BKM ya, capek juga Bapak BKM ngurus ini. Enggak apa-apa, Pak BKM tolong salurkan sama anak yatim, ini sedekahku. Maka yang seperti itu akan terwujud ketika iman bertambah. Lihat orang-orang yang beriman, siapa yang tak kaya pada masa sahabat? Abdurrahman bin Auf kaya. Utsman bin Affan sampai sekarang infak atas nama Utsman bin Affan, kaya. Tapi lihat kekayaan mereka, adakah untuk mereka? Untuk umat. Kita kaya, kita semua terkenal kita di kampung ini. Harta kita di mana-mana. Tapi ditanya, waktu pelit itu pelit. Pernah kami masukkan proposal maulid? Enggak, cair. Cairnya itu pun goceng. Bertanya 1 jam bapak tuh. Kenapa? Ini acara ini untuk apa? Siapa ustadznya? Orang mana? Banyak kali pertanyaan waktu. Begitu cair, 5.000 yang cair.
Jangan. Nah, ada yang begitu, ada. Berarti ibadah waktu memang belum lagi merasakan kenikmatan ibadah. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini tentang fikih. Kusampaikan dengan fadilah puasa. Salah satu diidentik keberhasilan Ramadan itu terkekang hawa nafsu, timbul rasa ingin berbagi. Jangan sekali-kali kita ajarkan kepada anak kita hidup yang pelit. Jangan minta tolong aku. Di daerah Sipiongot, nggak ada di sini. Kalau di sini nanti kena tempong aku pulang. Daerah Sipiongot, ada seorang istri yang soleha tapi mengajarkan anaknya pelit. Apa itu Ustadz? Suatu ketika sang suami pulang dari kota bawa durian, 3 buah durian. Begitu durian dikenteng, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka istri yang soleha tapi pelit pintu. Abang, bak durian abang. Iya, masuklah laki tadi ngenteng durian, ditaruh di ruang tamu. Begitu ditaruh di ruang tamu, apa yang terjadi? Istri yang soleha tapi pelit ditutup pintu cepat-cepat. Bertanya lakinya, kok kau tutup pintu dek? Iya bang, nanti keciuman sama tetangga. Anaknya nengok, oh begitu. Ternyata betul, anaknya nengok, lakinya masuk ke kamar. Datang tetangga. Yang namanya bertetangga kalau sudah akrab, kadang kalau udah terbuka pintu rumah kita nyelonong-nyelonong aja tuh ke dapur. Masa apa kakak? Enaklah bukaan kakak. Dia nggak minta tapi muji-muji aja. Enaklah bukaan kakak ya, pakai gulai kakak hari ini, pakai apa? Pakai lemang, pakai jambu. Disebutkannya semua bukaan kita. Dia nggak minta. Tapi begitulah bertetangga, kadang ke tetangga kepo. Nggak apa-apa, begitulah bertetangga. Nah ketika itu datang tetangga betul. Assalamualaikum. Datang istri yang soleha terkejut mendengar suara tetangga yang datang. Ucok, apa mak? Dipanggilnya anaknya yang baru ke kamar. Sini cok, apa mak? Kau suruhkan durian nih, kau suruhkan durian. Kemana kau suruhkan mak? Suruhkan ke dapur. Di dapur di mana aku taruh mak? Mamanya pun pikir, masukkan ke kamar mandi. Durian yang 3 buah dimasukkan ke kamar mandi. Inilah istri yang soleha tapi pelit. Anaknya nengok, mikir, oh ternyata begini. Datang tetangga, datang ibu itu dibuka pintu. Kakak rupanya. Iya kak, ini ada kolak pisang untuk buka puasa. Ternyata tetangga mengantarkan kolak pisang. Namanya tetangga sudah biasa dengan tetangganya. Terucap dari lisannya, bau durian rumah orang kakak ya katanya. Apa kata istri yang soleha tapi pelit? Iya kak, kemarin mau Ramadan lakiku beli durian. Tapi sikitnya kak udah habis kami makan. Nantilah kalau lakiku beli durian lagi, ku kasih pun sama kakak. Anaknya nengok. Oh ternyata begini. Pulang tetangga. 10, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Anak besar, dewasa. Menikah dengan orang lain. Begitu menikah pindah rumah. Sudah punya rumah, punya anak pula. Begitu sudah punya anak, tak berapa lama kembali kejadian itu pada ibu itu. Begitu suaminya pulang, bawa durian yang sama, dibuka pintu oleh istrinya. Begitu dibuka pintu, ditutup kembali. Kok kau tutup pintu dek? Iya bang, nanti keciuman sama tetangga. Mamanya pelit, anaknya pelit. Makanya kalau ada anaknya pelit sekarang, berarti mamanya dulu pelit itu. Itu aja, tandai aja. Jadi begitu kejadian, ditaruh suaminya di ruang tamu durian, suaminya masuk ke kamar. Tak berapa lama dilihatlah ada orang ibu-ibu yang sudah tua masuk membuka pintu pagar. Dipanggil anaknya, Jepri, apa mak? Sini kau dulu nak. Apa mak? Nenek datang ya mak. Kau suruhkan durian. Kemana kau suruhkan mak? Masukkan ke kamar mandi. Padahal yang datang itu mamanya. Begitu dimasukkan ke kamar mandi, dibuka pintu. Mama yang datang. Iya, apa mak? Bisa minta uang kalian 50.000, mama mau beli bukaan puasa. Oh boleh mak. Tercetus dari lisan mamanya. Apa kata mamanya? Bau durian rumah kalian ya. Karena mamanya ngajari gitu, dijawabnya dengan seperti itu. Iya mak, kemarin lakiku beli durian, tapi sudah habis. Nantilah mak, kalau lakiku beli durian lagi, maka akan kuantar pun ke rumah mama. Pulang mamanya. Kenapa ini Ustadz kisahkan? Ternyata di dalam ayat suci Al-Quran Allah telah katakan, In ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kebaikan hari ini yang kita keluarkan di jalan Allah di masa sulit seperti ini, kita bersedekah, kita dermawan, maka ini akan dapat kita nikmati nanti. Tak sekarang, mungkin di 10 tahun mendatang. Tak pun di 10 tahun mendatang, di akhir hayat kita mungkin dapat merasakan ini. Atau nanti di dalam kubur dapat kita rasakan. Tapi keburukan hari ini, sudah kita tidak ingin mengeluarkan uang, membicarakan orang lagi. Penyakit yang seperti ini memang banyak. Udah dia nolong tidak, bantu tidak, ngasih solusi tidak.
Bercakap nomor 1. Alah Bapak BKM tahunya aku kesempatan ini ambil zakat. Iya, orang tuh mau ambil zakat itu. Nolong Bapak tuh tidak. Zakatnya entah kemana dibuatnya. Itu cakapi ceritainya lagi pula Bapak BKM. Itu manusia tak betul namanya. Jadi apa? Sampaikanlah hari ini kebaikan, perbuatlah hari ini kebaikan, lambat laun itu akan mendapat ibu rasakan nanti. Apa yang dihimbau oleh Bapak BKM indahkanlah, antarkan zakat ibu kemari. Ustadz, belum lagi bulan puasa, belum lagi habis Ramadan. Kalau sekarang nggak apa-apa. Karena melihat situasi virus corona ini banyak orang yang kelaparan. Guru-guru mengaji banyak yang libur mengajinya. Ketika ditanya kenapa Bapak sedih, Bapak kan guru ngaji. Harusnya lebih kuat imannya. Iya kuat imanku. Masalahnya iman biniku yang tak kuat katanya. Kenapa? Tiap hari biniku nanya, kapan beras datang? Kapan beras datang? Ya sabarlah dek, sabarlah. Abang udah nggak mengajar ngaji. Inilah kadang kita. Jadi seorang istri itu bukan berada di belakang suami. Karena kalau di belakang suami terlungkup. Didorong istri, beradalah di samping suami. Ketika suami dalam kondisi seperti ini, sabar bang. Apa yang ada itu kita makan. Itulah istri yang soleha. Baiti jannati. Kalau begitu dah bini mau pulang aja lah bawaannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang mungkin dapat kusampaikan perihal tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ustadz, kemarin ada bertanya lagi. Bagaimana kira-kira Ustadz hukumnya ketika kita bersuntik, bebekam? Ini bukuku tinggalkan. Jadi supaya cakapku nanti ya bukan hanya sekedar mengada-ngada. Walaupun tak aku lagi datang kemari kuliah subuh. Nanti buat habis maghrib pengajian bukalah kitab nih. Supaya bermanfaat buat orang ibu seputar Ramadan ini. Ku tinggalkan buku ini sebagai kenangan-kenangan dari aku. Aku sudah masuk ceramah di sini. Kuanggap semua di sini udah macam keluargaku. Enggak macam orang lain lagi. Orang tua kuanggap macam orang tuaku. Mama kuanggap macam mamaku. Kenapa? Kita ini berkeluarga semua. Silaturahim itu memang mendatangkan rezeki bunda. Kenapa? Begitu di mana aku ceramah tak pernah kuanggap diriku menjadi orang lain. Aku seperti keluarga sudah di masjid ini. Walaupun aku tak tinggal di sini, kalau ada mendengar berita dari sini, ya Allah, orang tuaku. Begitulah rasanya. Makanya kemarin bunda, siapapun meninggal, ada kemarin jamaah kita yang meninggal di Marelan, ku kejarkan walau sebentar. Jauh ke lesap-lesap sana. Datangkan kenapa? Merasa berkeluarga. Itulah enaknya berkeluarga. Dan satu kelebihan kalau kita rajin silaturahim, begitu saya masuk rumah makan, nampakku jamaahku. Ini ku tanda ini jamaahku nih. Bunda, kenalnya Ustaz sama aku. Kenal lah aku bilang. Cakap-cakap kami, aku pun ku pesan daging. Pesan daging rondang, daging ayam, semua daging. Mantap ini ku pikir. Makan aku. Begitu siap makan, bunda jangan bayar ya, aku yang bayar ku bilang. Dalam hatiku mudah-mudahan dibayarkan. Rupanya betul. Begitu mau ku bayar, berapa tadi Pak sama Bapak itu? Udah dibayar ibu itu. Ibu itu duluan pulang. Udah dibayar ibu itu Ustaz. Alhamdulillah aku pikir. Kenapa? Itulah berkahnya silaturahim. Makanya di bulan suci Ramadan ini jangan sampai jangan sampai puasa kita batal sia-sia. Mungkin kita tahu kesalahan kita, tapi Allah melihat kesalahan kita. Orang tak tahu, mungkin Allah melihat. Udah itu jagalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jangan kita menghibah, jangan memfitnah, jangan keluarkan bahasa yang tidak-tidak dan dapat menyakitkan perasaan orang lain. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan pahala ibadah kita. Capek kita puasa loh bu, capek. Kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju'i wal atas. Banyak yang berpuasa, banyak yang puasa. Tapi sayang dari puasa mereka tidak memperoleh apa-apa. Mungkin ini saja yang dapat kusampaikan. Karena lama-lama kali pun ku tengok udah ada sami'na wa tunduk-tundukna. Ada juga sami'na wa tengok kiri tengok kanan. Udah mulai gelisah. Tapi enggak apa-apa, sedikit saja ku sampaikan. Tak bisa ku lama-lama ku tinggalkan buku ini. Mengajilah mudah-mudahan Pak BKM. Apa yang ku tinggalkan buku almarhum ini bermanfaat di jamaah sini. Dapat membantu. Perihal zakat juga dibahas di sini. Masalah qimah. Masalah membayar dengan zakat dengan uang bagaimana hukumnya, zakat dengan beras bagaimana hukumnya, mazhab Hanafi kenapa ada uang, mazhab Syafi'i kenapa beras. Itu semua dijawab di sini. Jadi kurasa enggak ada perlu berdebat lagi, yang penting keluarkanlah zakat ibu. Ini bapak itu lama berzakat lama. Bagaimana hukum zakat ini Ustaz? Sampai aku ditelepon. Ustaz kirimkan dulu kitab-kitabnya. Ku foto semua bukuku, ku tindih begitu. Inilah kitabnya Pak, bacalah aku bilang. Banyak ya Ustaz katanya. Ku tanya, Bapak udah keluarkan zakat? Belum katanya. Rupanya itunya mencari alasan. Jangan. Mungkin ini saja yang dapat ku sampaikan. Kalau ada kalamku yang salah, saya mohon maaf Bunda.
Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca tadi sampai kepada beliau. Hari ini kita mendoakan beliau. Nanti ketika kita mati kita akan didoakan oleh orang lain. Yakin dan percayalah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah tolong jangan ceritakan kemana-mana. Mungkin bukan saya tak mau berpanjang kalam di sini. Habis ini saya mau tembak lagi ke sana. Kalau ada tanya jawab nanti titip sama Bapak BKM. Nanti WA akan saja ke nomor WA aku. Insya Allah ku respon bu. Bisa ku jawab, ku jawab. Kalau tak bisa ku tangguhkan dulu seminggu. Ku buka dulu kitab-kitabnya. Ada begini-begini pun aku bu. Adanya kitab-kitab kecilku. Matan binawal asas ada kalau masalah sorobnya. Tapi kalau masalah fikih Fathul Qorib ada. Sarah Bajuri ada. Adanya kitabku. Ada kitabku di rumah juga Mausu'atul Fikih Islami karangan Wahba Az-Zuhaili 13 jilid. Alhamdulillah di rumahku ada. Jadi kalau mau tanya-tanya fikih tanya. Tapi untuk sekarang mohon maaflah. Mungkin di kesempatan lain kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita sehat senantiasa. Ku tengok wajah ini cerah-cerah semua. Nampak kecerahannya. Jadi soleh hendaknya wajah yang cerah ini. Nanti ketika kita keluar dari sini dapat menjadi orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kusampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon ampun. Mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah. Saya ini bukanlah untuk mengajari limau berduri, ikan berenang dan burung terbang, tapi saling mengingatkan satu sama lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.